Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah part ketiga dari latihan soal Olimpiade Matematika MTS untuk persiapan KSM tahun 2022. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, sekedar informasi, soal-soal yang akan kita bahas di part ketiga kali ini itu diambil dari soal-soal KSM tahun 2018 Matematika Terintegrasi MTS untuk tingkat kabupaten kota ya. Ayo kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Di sini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil dari 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8 dan seterusnya sampai dengan 2017 dikurang dengan 2018 itu sama dengan berapa? Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kalau misalkan adik-adik perhatikan di sini ada polanya ya. Jadi tandanya ada polanya. Kurang-kurang, tambah-tambah, kurang-kurang, tambah-tambah dan seterusnya. Jadi karena polanya itu setiap dua angka, jadi kurang-kurang kan dua angka ya, setiap dua angka, maka coba kita kelompokkan setiap dua angka seperti ini. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, ternyata setelah kita hitung-hitung dari masing-masing kurung yang ada, kita mulai dari 1 kurang 2, oh ternyata hasilnya itu adalah negatif 1. Coba kita cek yang negatif 3 tambah 4, oh ternyata kita jumlahkan dapatnya positif 1. 5 kurang 6 dapatnya negatif 1. Negatif 7 tambah 8 dapatnya positif 1. Nah, kalau dilihat, ini polanya negatif 1, tambah 1, negatif 1, tambah 1. Ketika kita jumlahkan negatif 1 tambah 1 yang berdekatan ini, oh ternyata hasilnya 0. Ini lagi tambah-tambah dapat 0. Dan seterusnya sampai dengan 2017 kurang 2018. Tapi pertanyaannya apakah 2017 kurang 2018 ini termasuk ke dalam pola yang ketika dijumlahkan dapat 0 itu? Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini kan 2017 kurang 2018 itu kan hasilnya negatif 1. Kalau dilihat di pola-polanya tadi, hasilnya 0 itu didapatkan ketika dia berhenti di positif 1. Di positif 1. Nah, kalau misalkan yang negatif 1, dia tidak akan menghasilkan 0, dia masih ada dalam bentuk negatif 1 hasilnya. Berarti otomatis karena di sini dia berhenti di negatif 1, maka hasil akhirnya dari soal ini langsung saja simpulkan adalah negatif 1. Karena dia belum dijumlahkan dengan positif 1 yang berikutnya, kecuali ini dilanjutkan dengan negatif 2019 ditambah dengan 2010, barulah hasilnya dari soal nomor 1 ini jadi 0. Tetapi karena dia berhenti di angka negatif 1, maka hasilnya langsung bisa kita tentukan bahwa jawabannya yang opsi yang B. Seperti itu. Kalau misalkan adik-adik belum paham, ada cara lain ya. Cara lainnya itu kan ini polanya dia berulang jadi 0 itu setiap 4 angka ya, 44, 44, 44 dan seterusnya. Nah, karena ini dia sampai di 2018, jadi di cara 2 karena dia angkanya sampai 2018, kita tinggal bagi 2018 ini dengan angka 4. Jadi kita bagi kemudian kita hitung berapa sisanya. Sisa dari pembagiannya. Coba kita hitung 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4 20 kurang ini kan 0 turun bantuan 1. Nah, setelah turun bantuan tidak bisa dibagi, berarti tuliskan 0 di atasnya. 0 kali 4 dapat 0, kemudian kurangkan 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi dengan 4, maka turun lagi bantuan 8. 18 bagi 4 yang paling dekat itu 16, berarti 4 kali 4 16, sisanya adalah 2. Nah, karena di sini sisanya adalah 2, berarti yang 2017 dan 2018 ini barulah 2 dari 4 pola yang ada. Berarti dia berhenti cukup sampai di negatif satunya. Nah, dari 1 sampai 2016 ini polanya berlaku terus karena dia merupakan kelipatan 4 2016 ini. Maka yang 1 sampai 2016 itu hasilnya 0. Ditambah dengan negatif 1 di 2017 kurang 2018, maka tetap hasilnya adalah negatif 1. Semoga dari paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Persegi pada gambar di bawah ini memiliki luas satu satuan luas. Gambarnya seperti ada di layar. Kemudian yang ditanyakan pecahan yang menyatakan luas daerah yang tidak diarsir adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena tadi ada info bahwa luas dari persegi ini adalah satu satuan luas, maka kita bisa mengetahui panjang sisi dari persegi ini adalah 1. Sedangkan yang bagian sini juga 1. Nah, kemudian karena di sini ada tanda sama,
yang bagian sini dan bagian sini, berarti 1 tadi kita bagi dengan 2, sehingga di sini adalah 1/2, di bagian bawah 1/2, yang ini juga 1/2, ini juga 1/2, yang ini 1. Nah, berikutnya karena yang ditanya adalah daerah yang tidak diarsir, itu yang di tengah sini, maka kita akan menghitungnya dengan cara luas dari yang persegi yang besar itu kita kurangkan dengan segitiga-segitiga kecil yang diarsir. Mulai dari segitiga pertama ini, segitiga kedua, segitiga ketiga, ini kita totalkan semua, nanti kita akan jadikan pengurang. Jadi kita hitung masing-masing dari segitiga-segitiga ini terlebih dahulu setelah kita mendapatkan luas dari persegi yang besar. Seperti itu, kita mulai perhitungannya dari luas segitiga nomor 1. Jadi luas segitiga nomor 1 itu bisa kita peroleh dengan rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya itu adik-adik bisa gunakan yang 1 maupun yang 1/2. Jadi 1/2, anggaplah alasnya itu yang 1, kita kalikan dengan tingginya adalah 1/2. Jadi yang ini tadi alasnya, kemudian 1/2 adalah tingginya. Kemudian kita hitung deh. Di sini ada 1/2 kali 1/2, berarti hasilnya adalah 1/4. Kemudian kita lanjut, di sini adalah perhitungan untuk luas segitiga yang kedua. Luas segitiga kedua kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini kan alasnya itu 1/2, tingginya juga 1/2. Jadi kita hitung di rumusnya masih sama. Kita hitung di bagian sininya, berarti 1/2 dari rumusnya kita kalikan dengan alasnya 1/2 kalikan dengan tingginya 1/2. Berarti kita dapat hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kan 8, berarti jawabannya 1/8. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada luas dari segitiga yang ketiga, itu dapat kita hitung dengan 1/2 kali alas kali tinggi juga. Coba perhatikan gambarnya. Di sini alasnya adalah 1/2, tingginya itu adalah 1. Berarti 1/2 kali dengan alasnya 1/2 kali tingginya 1. Berarti hasilnya adalah 1/4. Nah, karena semuanya kita sudah ketahui, berarti kita sudah bisa menghitung daerah yang tidak diarsir. Nah, tadi di soalnya kan diketahui bahwa luas dari persegi tersebut 1 satuan, berarti sini kita tuliskan 1. Kemudian kita totalkan luas dari 3 buah segitiga yang kita hitung tadi. Kan di sini yang pertama kan 1/4, tambah dengan 1/8, ditambah dengan 1/4 lagi. Jadi kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. Kita samakan penyebutnya jadi 8. 8 bagi 4 dapat 2. 2 kali 1 dapatnya 2. Berarti sini 2. Ini masih 1. Ini juga 2. Berarti kita dapat 1 dikurangkan dengan 5/8. Satunya kita ubah dulu agar menjadi penyebut 8 dengan cara mengalihkannya dengan 8/8. Berarti 8/8 dikurang dengan 5/8 hasilnya adalah 3/8. Jadi ini adalah luas dari daerah yang tidak diarsir pada soal nomor 2. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang B. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika hari ini tanggal 1 Agustus 2018 adalah hari Rabu, maka jumlah rakaat salat wajib pada bulan ini adalah titik-titik rakaat. Jadi informasi yang pertama yang kita peroleh bahwa ini adalah bulan Agustus, berarti di bulan Agustus kan seperti yang kita ketahui ada 31 hari. Ini harus kita catat terlebih dahulu. Nah, kemudian karena satu hari itu ada 17 rakaat sholat wajib yang kita lakukan kan. Tetapi karena di sini ada petunjuk hari Rabu, maka pertanyaan di sini yang ditanyakan itu khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Kenapa? Karena yang berpengaruh jumlah rakaatnya itu hanyalah laki-laki, karena di hari Jumat laki-laki kan melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat zuhur, maka banyaknya rakaat pada hari Jumat itu berkurang 2, tidak seperti hari-hari lain. Berarti kita fokus di jumlah rakaat dari sholat wajib khusus laki-laki. Seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini kan ada kalender. Coba kita lengkapi dulu tanggal-tanggalnya untuk menghitung berapa kali hari Jumat yang terjadi di bulan itu. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Nah, berdasarkan kalender ini ternyata kita peroleh ada 5 hari Jumat di bulan Agustus tahun 2018. Berarti ada 5 kali juga sholat Jumatnya. Jadi kita catat ada 5 kali sholat Jumat. Nah, karena satu hari itu kita punya 17 rakaat sholat wajib, anggaplah dulu semua harinya itu adalah 17 rakaat. Nanti kita kurangkan dengan selisih dari banyaknya rakaat sholat zuhur dan sholat Jumat pada bulan ini. Jadi kita hitung dulu 31 kita kalikan dengan 17. Jadi kita hitung dulu 31 kali 17 itu adalah 7 kali 1 7, 7 kali 3 21, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Berarti kita jumlahkan dapatnya 527. Ini total satu bulan khusus yang perempuan. Nah, kalau misalkan untuk laki-laki karena ada 5 kali sholat Jumat, ada 5 kali sholat Jumat seperti yang dituliskan di sini, maka selisih sholat zuhur dan sholat Jumat itu kan berkurang 2 tiap harinya. Berarti 5 kita kalikan dengan 2. Ini adalah selisih antara zuhur dan sholat Jumat. Nah, ini kita akan jadikan pengurang dari total satu bulan tadi. Total satu bulan khusus perempuan kita kurangkan dengan 10 rakaat selisih dari sholat zuhur dan sholat Jumat, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 517. Ini adalah banyaknya rakaat khusus laki-laki di bulan Agustus tahun 2018. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah opsi yang B, 517. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jari-jari suatu lingkaran dikurangi 10%, maka luas yang berkurang itu sebesar titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, adik-adik harus mengetahui luas awalnya terlebih dahulu. Berarti kita tuliskan luas awal dari lingkaran tersebut. Kita akan memperoleh dengan rumus yaitu V R berpangkat 2. Jadi ini kita ingat bahwa ini adalah kondisi awal sebelum jari-jarinya dikurangi. Nah, setelah dikurangi, berarti kan jari-jarinya berkurang ya. Jadi kalau misalkan awal itu jari-jari kita tuliskan dengan R, maka setelah dikurangkan, berarti R itu kita kurangkan dengan 10% dari R setelah itu. Berarti kan 10% kalau misalkan adik-adik tidak tahu itu sama dengan 10/100. Jadi disederhanakan coret nolnya dapatnya 1/10 ya. Berarti bisa juga kita tuliskan R dikurang dengan 1/10R. Jadi ini adalah kondisi setelah. Ini kan awal. Jadi yang ini adalah kondisi setelah dikurangi. Jadi coba kita hitung. Setelah dikurangi itu kita peroleh, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, dapatnya di sini 10R kurang dengan 1R dapatnya 9/10R. Ini adalah kondisi setelah dikurangi. Jadi coba kita hitung luas setelahnya. Luas setelah dikurangi. Jadi rumusnya masih sama kita gunakan yaitu VR berpangkat 2. Tetapi langsung saja kita ganti dengan kondisi setelah dipotong. Berarti V dikali dengan R-nya. R-nya itu 9/10R yang berpangkat 2. Berarti kita dapat V dikali 81/100R berpangkat 2. Atau bisa kita tuliskan VR pangkat 2 dikali dengan 81/100 agar nanti gampang diproses. Jadi setelah kita dapat dua informasi ini, luas awal dan luas akhir, maka kita sudah bisa menghitung berapa luas yang berkurang. Berarti untuk memperoleh luas yang dikurang, maka kita akan mengurangi kondisi awal dengan kondisi akhir. Berarti yang awal kita kurangi dengan akhir. Coba kita kurangkan. Yang awal kan itu adalah VR berpangkat 2, sedangkan yang akhir itu VR berpangkat 2 kali 81/100. Coba kita faktorkan keluar karena di sini sama-sama memuat VR kuadrat, itu pindah keluar. Jadi VR berpangkat 2 dikali dengan sini 1 karena dia kondisi awal kurang dengan 81/100. Berarti kita dapat VR berpangkat 2 dikali dengan 19/100. Nah, 19/100 itu kan per 100 artinya persen. Berarti bisa kita ubah menjadi 19% VR kuadrat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D,
19% berkurangnya. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi part ketiga dari latihan soal Olimpiade Matematik MTS untuk persiapan KSM tahun 2022. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.